إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali khutbah kita kali ini dengan senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Darinya lah kita berasal dan kepadanya kita akan kembali. Tuhan yang memberikan kita begitu banyak rahmat dan nikmat, yang mana tatkala seorang hamba mencoba untuk menghitung nikmat tersebut, maka sebuah keniscayaan baginya dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salawat beriring salam tidak bosan-bosannya kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini, khatib ingin mengajak jemaah sekalian untuk merenungkan pentingnya peran pemuda di dalam Islam. Di dalam sejarah peradaban Islam, para pemuda senantiasa memainkan peran yang sangat penting. Dan Islam sangat memuliakan para pemuda yang memiliki peran dalam pembangunan umat. Karena para pemuda adalah jaminan masa depan umat tersebut. Sehingga muncul sebuah ungkapan yang masyhur di kalangan Arab, syubbanul yaum rijalul ghad. Para pemuda yang ada pada hari ini adalah pemimpin di masa depan. Di tangan para pemuda ada harapan akan kelangsungan umat. Di tangan para pemuda ada harapan akan pembangunan masyarakat. Dan di tangan para pemuda ada harapan akan kejayaan Islam. Maka dari itu jamaah sekalian, penting bagi kita untuk memiliki para pemuda yang dengan mereka punya agama yang kuat, ilmu yang bermanfaat, serta akhlak yang bagus sebagai bekal mereka untuk menghadapi masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Kami akan ceritakan kepada engkau Muhammad cerita yang sebenarnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah sekumpulan pemuda-pemuda amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Rabbnya, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan pada mereka petunjuk. Ayat ini jamaah sekalian merujuk kepada kisah Ashabul Kahfi. Siapa mereka Ashabul Kahfi? Sekumpulan pemuda yang mempertahankan keimanannya di tengah penguasa yang zalim pada saat itu. Pelajaran dari ayat tersebut adalah ketika seorang pemuda memiliki keimanan yang kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pertolongan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya petunjuk meskipun dalam keadaan yang sulit. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam, para pemuda bukan hanya sebagai harapan masa depan, akan tetapi para anak muda juga sebagai agen transformasi sosial atau agen perubahan. Banyak dari para sahabat Nabi Muhammad SAW yang masuk Islam dikala usianya masih sangat muda.
Sebut saja di antara mereka adalah sahabat yang agung Ali bin Abi Thalib, salah seorang sepupu Nabi Muhammad yang masuk Islam tatkala usianya masih berusia 10 tahun. Dan Ali bin Abi Thalib memiliki peran yang sangat besar dalam berdakwah. Ali bin Abi Thalib sering mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa besar. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah peran pemuda sebagai agen perubahan, agen transformasi umat. Akan tetapi di era modern seperti sekarang ini, di era di mana digitalisasi, era globalisasi tidak hanya mendatangkan dampak positif, akan tetapi banyak sekali dampak negatif di dalamnya. Sehingga para pemuda kita, para anak muda kita, bahkan kita sekalipun harus memilih, harus selektif dan harus bijak dalam memilih informasi yang bermanfaat. Pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, arus informasi yang begitu cepat, dan perkembangan teknologi yang sangat menggoda membuat kita hendaknya senantiasa bijak dalam bersosial media. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha azza wa jalla la ya'jabu minasy-syababi laysat lahu sibwah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengagumi para pemuda yang tidak ada baginya sibwah. Apa itu sibwah jemaah sekalian? Perilaku cenderung kepada keburukan. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, "Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik." Jagalah 5 perkara, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dalam hadis lain disebutkan, la tazulu qadamu bani adam yaumal qiyamati min 'indi rabbih hatta yus'alu an khamsin. Tidak akan beranjak kaki manusia pada hari kiamat dari sisi Rabbnya kecuali ditanyakan kepada mereka 5 perkara. An umrihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa ia gunakan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya untuk apa ia habiskan. Wa malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, tentang harta bendanya dari mana ia dapatkan dan untuk apa ia belanjakan. Wa madza amila fima alim, dan tentang apa yang ia lakukan dari apa yang telah ia ketahui. Dari hadis-hadis tersebut jemaah sekalian mengajarkan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa masa muda adalah masa di mana seseorang memiliki energi berlebih, masa yang sangat berharga, masa yang di mana seseorang bisa memperdalam ilmu agama, seseorang di mana tersebut bisa memperdalam ilmu umum juga, dan di mana seseorang juga mampu untuk berkontribusi kepada masyarakat sekitarnya. Jemaah sekalian, dalam Islam tidak hanya membutuhkan pemuda-pemuda yang cerdas saja, akan tetapi Islam juga membutuhkan pemuda yang beragama, pemuda yang memiliki keagamaan yang kuat, pemuda yang berakhlak mulia. Karena hanya dengan cerdas tidak akan cukup. Untuk apa jemaah sekalian? Sebab dengan agama yang kuat, akhlak yang mulia, seseorang pemuda mampu menjadi pemimpin di masa depan. Rasulullah SAW memberikan perhatian yang khusus, memberikan perhatian yang lebih kepada para pemuda. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tatkala pasukan kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Romawi, Rasulullah SAW sendiri yang menunjuk sahabat yang bernama Usamah bin Zaid. Siapakah ia Usamah bin Zaid? Usamah bin Zaid adalah seorang pemuda yang kala itu masih berusia 18 tahun. Di saat yang bersamaan banyak sahabat senior. Artinya, kesimpulan dari kisah tersebut adalah Rasulullah memberikan kesempatan yang sama. Rasulullah memberikan kesempatan yang sama, baik itu tua ataupun muda. Yang terpenting adalah mereka memiliki kualitas dan kepribadian yang unggul. Lantas jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya agar anak muda kita, agar generasi muda kita mampu menjadi generasi yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar? Di antaranya ada 4 hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah dengan senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan mereka. Ketika seorang anak muda, ketika seorang pemuda memiliki iman yang kuat,
maka sudah tentu ia akan berpegang teguh kepada ajaran Islam dan tidak akan mudah terbawa oleh arus. Kemudian yang kedua adalah senantiasa mengajarkan kepada anak kita untuk menuntut ilmu dimanapun ia berada. Karena dengan ilmu, dengan belajar dan menuntut ilmu, anak-anak kita mampu memiliki bekal untuk menghadapi masa depan. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, dengan senantiasa mengajarkan kepada anak-anak kita untuk berakhlak mulia. Bukankah Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik? Dalam sebuah hadis disebutkan, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sungguhnya aku diutus untuk memuliakan akhlak manusia. Bukankah dalam ayat lain disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kemudian jamaah sekalian, yang terakhir yang dapat kita lakukan adalah dengan senantiasa memperbaiki diri. Baik itu hubungan kita kepada masyarakat, memperbaiki akhlak kita, maupun muamalah kita kepada orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang harinya lebih baik daripada kemarin, maka ia adalah orang yang beruntung. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan generasi muda kita pada saat ini mampu menjadi generasi yang unggul, mampu menjadi generasi yang bermanfaat bagi umat, serta menjadi pemimpin yang adil di masa depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثن بملائكة المسبحة بقدسه. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.